Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sulfikri Asari, peserta Latsar CPNS 2022 Angkatan 109 NDH nomor 28. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi agenda 3, yakni Smart ASN dan Manajemen ASN. Pada materi Smart ASN ini kita lebih ditekankan kepada literasi digital, sehingga saya mengangkat tentang apa itu literasi digital, pentingnya literasi digital, dan 4 pilar literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan atau kecakapan seseorang dalam memahami dan menggunakan alat-alat digital seperti laptop, komputer, HP, dan alat-alat digital lainnya. Adapun yang dimaksud dengan literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan mengoperasikan alat-alat digital. Literasi digital juga adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cermat, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih pentingnya literasi digital? Literasi digital sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita pahami, sehingga kita mampu mengoperasikan alat-alat digital yang tersedia pada lingkungan kerja kita seperti laptop, HP, dan alat-alat digital lainnya dengan baik. Karena kita bisa lihat perkembangan zaman sangatlah pesat, sehingga kita harus menguasai atau menyesuaikan diri pada perkembangan yang terjadi saat ini, sehingga kita tidak ketinggalan dan masih stagnan pada itu saja. Ada 4 pilar literasi digital. Yang pertama adalah etika bermedia digital. Etika bermedia digital sangat penting untuk kita miliki, karena sebagai seorang manusia kita harus mempunyai juga yang namanya self control, sehingga kita bisa mengkontrol diri kita, bisa mengetahui batas-batasan kita, sehingga kita bisa membatasi diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Kita harus memiliki etika yang baik dalam bermedia sosial, tidak mengeluarkan hate speech atau perkataan ujaran kebencian dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah aman bermedia digital. Pada pilar ini terdapat 3 aspek. Yang pertama adalah kognitif, afektif, dan konatif atau behavioral. Mana aspek kognitif adalah bagaimana kita memahami mekanisme proteksi atau keamanan baik terhadap perangkat lunak maupun perangkat keras. Yang kedua adalah aspek afektif, bagaimana agar kita membangun kesadaran bahwa keamanan digital bukan sekedar tentang diri kita, melainkan juga orang lain. Dan yang ketiga adalah aspek behavioral, konatif. Aspek ini lebih mengarah kepada bagaimana agar kita bisa melindungi perangkat digital kita, apakah itu dengan cara menggunakan sandi atau keamanan data diri kita, sehingga tidak bisa diganggu oleh orang lain ataupun hacker-hacker di luar sana. Yang terakhir adalah aspek kecakapan bermedia digital, yang mana aspek kecakapan bermedia digital adalah bagaimana seseorang mampu mengoperasikan, menjalankan, dan menggunakan media digital sebaik mungkin. Dia mampu menguasai aplikasi-aplikasi yang ada, apakah itu menggunakan PowerPoint untuk mengedit, kemudian seperti deepfake untuk mengganti muka seseorang. Namun itu tidak bisa kita lakukan. Kita harus menggunakan pengetahuan yang kita ketahui dengan sebaik mungkin, dan jangan sampai dengan kemampuan kita menyalahgunakan, kita bisa merugikan orang lain maupun diri kita sendiri, sehingga kita harus memanfaatkan kemampuan yang kita miliki dengan baik dan bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya adalah manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengolahan ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada materi ini juga membahas mengenai peran ASN, hak dan kewajiban ASN,
kode etik dan kode perilaku ASN. Adapun peran ASN yang pertama adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai seorang ASN, kita harus menjalankan kebijakan publik yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan kemudian kita harus melayani publik dengan sebaik mungkin, seprima mungkin, sehingga masyarakat puas dengan pelayanan kita. Yang ketiga, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, kita harus bertindak adil, tidak berperilaku diskriminatif kepada masyarakat luas, masyarakat luar, pada masyarakat, sehingga terciptanya keharmonisan antara suku, bangsa, agama, dan antar golongan, sehingga tidak terjadinya perpecahan di dalam negeri kita. Mungkin itu materi yang bisa saya paparkan terkait agenda 3, dan saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.